penekanannya adalah pada dua evaluasi saja, yaitu evaluasi expert dan evaluasi dengan user, gitu ya. Jadi kalau di slide ini, di sini ada usability testing. Nah, ini harapan saya untuk yang usability testing. Di sini kan kalau yang user kan saya minta untuk milih ya nanti ya dari beberapa beberapa metode. Ya, kalau yang di sini usability testing ini adalah memang digunakan untuk real user. Sehingga di sini Anda bisa menggunakan teknik usability testing ini ketika Anda mengevaluasi langsung pada usernya. Nah, salah satu yang saya rekomendasikan untuk usability testing ini itu adalah penggunaan maze, gitu ya. Sehingga Anda tidak mengukur lagi, gitu ya, tidak mengukur lagi terkait dengan metriknya, ya. Jadi membiarkan maze berjalan sendiri untuk mengukur terkait dengan usability testing. Jadi kalau Anda sudah login di maze, di situ akan ditanya Anda mau melakukan apa? Anda mau melakukan usability testing, usability and prototyping testing, atau Anda mau melakukan card sorting testing, atau Anda mau melakukan kuesioner. Anda ditanya di sana di maze itu. Kalau Anda mau menggunakan teknik ini, misalkan ya, dengan menggunakan maze tadi, maka di sana Anda tinggal milih aja yang usability and prototyping testing. Jadi ada beberapa poin yang bisa dipilih di maze-nya tadi ya. Sehingga nanti ketika pengukuran ease of use, kemudian effectiveness, kemudian time taken, error, and user feedback, itu dia bisa otomatis terkolek melalui software maze tadi. Nah, software maze sendiri di sini hanya dibatasi yang gratisan itu adalah untuk 10 orang. Jadi cukuplah untuk Anda melakukan evaluasi tersebut. Ini yang untuk user ya. Nah, ini yang saya tekankan di sini yang untuk yang untuk evaluator. Ya. Yang untuk expert ini ya. Jadi heuristic evaluation. Sebenarnya ada banyak ya. Selain ada heuristic evaluation juga ada cognitive walkthrough, itu juga dipakai untuk mengevaluasi dari pakar gitu ya. Nah, saran saya di sini adalah rekomendasi saya adalah menggunakan ini heuristic evaluation. Kertas kerjanya sudah saya taruh di Classroom juga, Excel-nya gitu sehingga Anda tinggal pakai aja. Kemudian Anda download gitu ya. Anda download, Anda tinggal pakai. Kemudian Anda sesuaikan aja terkait dengan tasnya, tas yang ada pada prototype Anda ya. Jadi di sini dia akan melihat berdasarkan 10 indikator. Nanti saya tampilkan kertas kerjanya. Kemudian kalau yang ini tidak direkomendasikan kecuali kalau Anda membuat 2 versi. Nah, ini ya. Kalau ada beberapa versi atau 2 versi dari prototype Anda yang kemarin gitu ya. Kemudian user Anda suruh untuk milih mana yang terbaik, maka Anda bisa pakai ini. Saya nggak ngerti kemarin apakah Anda pakainya ada yang 2 versi di situ atau hanya 1 versi aja. Kalau cuma 1 versi aja ya berarti jangan menggunakan A/B testing gitu ya. Nah, kemudian ini yang juga digunakan untuk user ya. Jadi tadi saya jelaskan ada usability testing. Kemudian yang kedua yang untuk user ini adalah survei atau kuesioner dengan menggunakan SUS atau Qs atau apa istilahnya namanya, ada berbagai macam ya. Jadi ini adalah 10 pertanyaan yang ditujukan pada user terkait dengan aplikasi Anda. Ya, pertanyaannya di sini adalah dia ganjil genap itu ganjil itu positif negatif kalau nggak salah. Positif kemudian atau negatif dulu ya, saya lupa. Negatif positif gitu. Jadi pertanyaannya itu ada kontra gitu ya. Yang pertama itu yang berisi hal-hal yang positif, apakah misalkan gini, apakah Anda merasa puas? Nah, itu kan positif ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu dibalik lagi ya. Saya merasa tidak puas dengan, nah jadi itu pertanyaan positif dan negatif gitu ya. Ini untuk yang user juga.
Kemudian ini yang untuk expert tadi selain heuristic evaluation itu juga ada cognitive walkthrough. Ini bisa diklik di sini ya. Nanti detailnya kalau ada link ini Anda bisa klik di situ terkait dengan bagaimana mengconduct cognitive walkthrough ini. Jadi biasanya kalau ini adalah sistemnya apa itu kualitatif ya, bertanya secara mendalam gitu ya. Kualitatif bertanya secara mendalam atau think aloud gitu ya. Think aloud itu juga bisa dipakai untuk expert ataupun untuk user gitu ya. Bertanya secara mendalam. Kalau ini enggak ini. Oke, jadi itu ini yang apa ini? Visualisasinya. Kemudian yang ini adalah card sorting, ini tidak dipakai untuk kita praktek ke depan. Jadi nah ini yang ini adalah yang think aloud. Think aloud ini adalah diskusi secara mendalam, Anda bertanya, user disuruh untuk nyoba gitu ya. Tapi di sini Anda manual ya. Jadi apa ini? Anggota tim di sini harus apa itu ada yang benar-benar menjadi fasilitator, ada yang benar-benar menjadi apa ini? Moderator gitu ya. Nah, baru kemudian ada yang harus mencatat terkait dengan ini apa. Jadi ada diskusi yang mendalam gitu, think aloud ini ya dengan user. Di sini juga bisa dengan user. Kalau Anda mau yang dengan expert tadi sebenarnya cognitive walkthrough tadi merupakan salah satu apa ya tekniknya juga think aloud gitu ya, bertanya secara mendalam kepada expert tapi menggunakan kognitif, namanya cognitive walkthrough. Jadi pikirannya berjalan terus cognitive walkthrough. Oke, itu sekarang saya mau ke kertas kerjanya yang sudah saya posting di sini untuk heuristic evaluation. Kelihatan ya. Oke, jadi ini adalah kertas kerja heuristic evaluation. Jadi nanti tolong ditulis di sini evaluatornya siapa gitu ya. Harus diisi evaluatornya siapa. Kemudian dia pakainya apa? Apakah dia menggunakan gadget ketika berinteraksi dengan prototype Anda? Ini kalau sudah ke evaluator itu harus sudah high fidelity ya, bisa diklik-klik ya. Jadi kalau sudah evaluasi di sini sudah high fidelity. Bisa diklik ya. Kemudian ini locationnya ya. Kemudian ini adalah tasnya, ini yang penting. Jadi tas di sini, ini yang rekomendasi saya itu adalah satu proses bisnis mulai dari hulu sampai hilir. Nah, jadi misalkan layanan Anda itu adalah layanan terkait dengan pembelian barang atau jasa, misalkan ya, maka di sana tasnya itu adalah pembelian barang atau jasa tersebut. Itu mulai dari dia login, mulai dia milih layanan, kemudian apa ini melakukan pembayaran, sampai kemudian tracking dan seterusnya itu merupakan satu proses bisnis. Dari hulu sampai hilir sampai selesai gitu ya. Itu disebut sebagai satu proses bisnis. Atau kalau Anda apa ini agak ribet sedikit gitu ya, maka ini bisa dipisah menjadi per fitur ya. Di sini di bawah ini kan ada modul 1, ada modul 2, modul 3, modul 4, modul 5 ini ya. Ini berarti satu per fitur ya, per fitur. Nah, cuman saran saya lebih baik per satu proses bisnis supaya lebih apa? Lebih terlihat gitu ya alurnya, tidak terpecah-pecah sehingga enggak istilahnya evaluator enggak keluar sessionnya lah gitu ya. Kemudian yang ditanya adalah ini, bagaimana terkait dengan visibility-nya, visibility of statusnya, misalkan ya nanti si evaluator harus mengisi di sebelah sini. Jadi kalau seandainya misalkan ya dari hulu sampai hilir tadi misalkan ya, dia merasa bahwa login nggak ada masalah misalkan ya. Nah, kemudian apa ini berikutnya itu mungkin ketika dia mencari-cari barang juga tidak ada masalah misalkan dia baru menemukan masalah ketika pada saat mungkin check out, maka yang apa ini
yang bermasalah tadi atau ini per satu-satu ini bisa dilihat ya. Yang bermasalah tadi bisa dimasukkan di sini. Jadi cukup yang bermasalah saja boleh dimasukkan di sini untuk memperkecil pekerjaan evaluator mungkin ya. Nah, tapi kalau evaluatornya beneran mau dia rigid gitu ya, per ini ya Anda bisa gunakan ini per fitur tadi, mulai dari login, kemudian di sini nanti ada fitur pencarian misalkan, kemudian di sini ada fitur apa, sampai Anda tinggal copy-copy aja, tinggal mengganti terkait dengan fiturnya aja ini. Untuk satu evaluator gitu ya. Jadi kalau ada 2 evaluator ya berarti ada 2 file gitu ya, yang harus Anda serahkan untuk dianalisis gitu ya. Monggo terserah didiskusikan saja sama kelompoknya kira-kira yang lebih mudah diimplementasikan itu yang mana. Jika memang per satu proses bisnis itu malah membuat Anda bingung karena nanti ini sebenarnya yang bagian mana ya evaluator ini membicarakan visibility sistem status ini misalkan ya. Ya bingung misalkan Anda ini sebelah mana, apakah di alur pembayaran ataukah di alur apa misalkan. Berarti misalkan kalau seperti itu bingung berarti Anda bisa pecah per fiturnya. Tapi kalau pengen efektif dan lebih cepat, maka di sini Anda bisa ubah menjadi per proses bisnis. Jadi yang dikatakan proses bisnis itu dari hulu sampai hilir ya, bukan satu bagian pembayaran saja, bukan gitu. Atau pencarian saja bukan, tapi satu proses bisnis itu adalah mulai dari awal sampai akhir, mulai dari login sampai misalkan dia dalam mencari tadi mau beli barang ya berarti mulai dari login sampai selesai gitu. Kemudian ini adalah impact rate-nya. Jadi nanti evaluator diminta untuk mengisi ini ya. Apakah visibility sistem status dari proses bisnis ini sudah bagus ataukah di sini nanti bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki di bagian pencarian misalkan. Kemudian ini terkait dengan match between system and the real world. Nah, ini apakah sistem Anda itu misalkan sesuai dengan keadaan di dunia nyata misalkan. Kemudian ini adalah terkait dengan user control. User control di sini apakah dia bisa kembali kalau seandainya misalkan dia tadi dalam proses bisnis pembelian misalkan ya, dia bisa kembali misalkan saya mau cari barang yang lain lagi atau saya mau meng-cancel barang yang sudah saya pilih. Nah, itu adalah user control and freedom tadi. Jadi it possible to the user to undo, redo, edit or bla 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 gitu ya. Kemudian konsistensi and standard, nah ini berhubungan juga dengan tampilan fontnya itu apakah sama misalkan ya, model layoutingnya itu juga sama dari beberapa dari satu kesatuan proses bisnis tadi misalkan. Jadi does the system language, nah, termasuk bahasanya tadi ya, layout dan comment follow the convention of similar system. Jadi juga mengikuti hal-hal yang umum digunakan pada sebuah sistem misalkan. Misalkan kalau modelet itu berarti ada silang atau kalau modelet itu ada tong sampah misalkan ya. Nah, itu termasuk konsistensi and standar. Termasuk layouting tadi tata letak ya. Kemudian error prevention. Nah, ini error prevention di sini adalah kalau seandainya dia ada kesalahan misalkan berarti ada nggak penanganan notifikasi yang ada pada aplikasi Anda misalkan. Sehingga kalau dia mau delete atau dia mau check out misalkan ya, nah, itu memastikan bahwa yang dilakukan itu benar. Jadi are you sure to apakah Anda beneran mau membayar ataukah Anda beneran mau mendelete. Nah, itu penanganan terkait dengan error prevention. Kemudian recognition rather than recall.
Nah, ini terkait dengan kemudahan dalam pengoperasian ya. Can inexperienced user, apakah user yang tidak berpengalaman itu kira-kira bisa langsung menggunakan gitu ya. Bisa langsung menggunakan sistem yang Anda bikin atau malah dia malah bingung gitu ya. Kemudian flexibility and efficiency of use. Ini adalah terkait dengan mungkin yang kemarin saya sampaikan itu bahwa fitur utama itu tidak lebih dari 3 kali klik gitu ya untuk bisa mencapai ke sana. Itu merupakan salah satu implementasi dari flexibility and efficiency of use gitu ya. Are there shortcut to experience user to accelerate frequent action or access personalized information? Nah, ini berkaitan dengan apa ada shortcut. Nah, misalkan kalau dia sudah terbiasa nih dengan aplikasi, ketika dia mau beli barang gitu ya, dia langsung menuju ke apa dulu ini, dia menuju ke apa, nah apakah ada seperti itu atau mungkin harus per step-step itu yang dilalui. Itu terkait dengan feasibility and efficiency of use. Kemudian aesthetic and minimalist design hubungan sama interface-nya di sini. Kemudian help user to recognize, diagnose, and recover. Nah, ini salah satu implementasinya itu adalah adanya pedoman ya. Pedoman atau FAQ. Nah, misalkan ya FAQ atau bantuan dalam aplikasi Anda. Ini salah satu implementasinya adalah di situ. Oh, sorry, itu yang bagian help documentation ya. Yang ini FAQ atau pedoman gitu ya. Ini mirip dengan mirip dengan tadi ya, freedom control tadi ya. Membantu user merecognize, diagnose, and recover from error. When stuck by error, it's easy to know what's going on, how to solve it, and get it back to the task. Oh, jadi ini kalau seandainya ada error, entah itu error jaringan, nah ini yang basisnya jaringan tadi ya, error jaringan, itu dia ada notif atau feedback. Misalkan bukan tiba-tiba keluarnya itu adalah error 404 atau apa yang tidak diketahui oleh user, tapi di sini ada feedback atau ini misalkan jaringan sedang sibuk, mohon kembali lagi, ya seperti itu. Tapi biasanya kalau yang seperti ini itu kan hanya bisa dites kalau dia aplikasinya sudah jadi ya. Kalau mungkin Anda masih prototyping, kayaknya mungkin masih belum bisa untuk terkait dengan tes yang ini. Untuk yang terkait dengan tes jaringan tadi ya. Mungkin hanya tes yang terkait dengan tadi user control tadi. Jadi kalau dia salah pencet misalkan ya atau jarinya kegeser, nah itu ada terkait dengan notifikasi apakah benar Anda mau keluar misalkan, apakah benar Anda mau menyimpan atau apakah benar Anda mau logout misalkan, atau mau check out, mau bayar dan seterusnya. Termasuk mungkin adanya PIN untuk keamanan itu tadi. Help user to recognize, diagnose, and recover from error ini tadi ya. Jadi kalau mau bayar, apakah dia hanya klik aja atau dia ada keamanan untuk bisa masuk ke pembayaran itu. Yang ini tadi terkait dengan FAQ atau bantuan. Kemudian ini tambahan misalkan mungkin yang belum di cover di sini Anda bisa tambahkan sendiri terkait dengan aspek yang lain. Nah, kemudian terkait dengan impact-nya di sini ya. Kalau terkait dengan impact-nya maka di sini ada levelnya. Kalau 1 ini adalah cosmetic problem berarti tidak perlu untuk diperbaiki gitu ya. Jadi hanya tipis aja gitu, cosmetic problem. Kalau 2 itu adalah UX friction. Nah, ini bisa mengakibatkan causing frustration or delay. Ada frustasi pada user dan juga kelambatan ketika eksekusi.
Kalau 3 ini harus benar-benar dieksekusi ya. Task blocker mungkin ada yang nggak sesuai dengan proses bisnisnya atau apa. Jadi ini adalah prevent task completion gitu ya. Jadi kalau nanti evaluator yang mengasih nilai 3 atau 2 ya berarti Anda harus memperbaiki hal itu. Tapi kalau cuma 1 nggak usah. Di sini evaluator juga ngisi rekomendasinya apa kira-kira. Kenapa dia dinilai 2 dan rekomendasinya seperti apa. Misalkan tadi ya ketika dia mau bayar gitu ya, di aplikasi Anda itu nggak ada notif, ya udah klik aja, nggak ada misalkan masukkan PIN pembayaran atau apa misalkan. Nah, kemudian nanti di sini evaluator memberikan rekomendasi terkait dengan sebaiknya diberikan PIN atau keamanan untuk pembayaran. Gitu. Ini untuk evaluator. Jadi kalau Anda ada beberapa proses bisnis, Anda bisa copy di sini. Kemudian evaluatornya siapa? Evaluatornya bisa Anda ambil dari dosen misalkan, atau mungkin dari expert yang dia bekerja di bidang UI UX, misalkan dari alumni yang pernah ngisi terkait dengan UI UX. Nah, itu juga bisa, silakan. Atau mau dari dosen juga silakan. Atau misalkan gini, aplikasi Anda adalah aplikasi yang untuk UIN ya misalkan. Aplikasi yang untuk UIN, nah itu mungkin Anda bisa pakai dosen, atau ada tetangga Anda yang mungkin memang dia bekerja di bidang ini ya silakan Anda bisa gunakan sebagai evaluator. Kemudian satu lagi ini tadi yang tentang MACE ya. Nah ini tadi saya bilang kalau Anda masuk awal di MACE, nah ini Anda akan ditanya apakah Anda mau menggunakan moderate research, ataukah Anda mau menggunakan usability and prototyping testing, card sorting and tree testing, atau feedback survey, atau participant recruitment and targeting. Gitu ya. Jadi kalau saran saya tadi adalah untuk user itu testingnya adalah usability testing, sehingga Anda bisa pilih ini aja, usability testing. Nah ini kemudian link untuk invite usernya bagaimana. Ini kalau MACE ini itu digunakan untuk remote ya. Jadi kalau Anda punya calon-calon user yang bisa di remote gitu ya, sehingga Anda tidak berhadapan langsung, itu bisa menggunakan invite link ini. Atau bisa di-invite by email, atau bisa ini dicari oleh orang misalkan ya, discoverable team misalkan. Nah, ini baru kemudian nanti Anda bisa memasukkan prototype Anda di sini. Anda bisa masukkan prototype Anda di sini. Sehingga nanti keluarnya otomatis nanti. Ini demonya aja. Karena saya baru aja ini, saya baru login yang pakai Winsa gitu ya. Login yang pakai Winsa jadi ini. Nah, ini Anda bisa mulai dari sini. Who will base ini sebelah sini apa? Create interview study. Nah, ini. Mulai dari sini. Nah, nanti silakan dimasukkan terkait dengan ini yang ditanyakan Anda bisa pakai di sini. Anda yang tanyakan Anda bisa pakai. Nah, baru kalau Anda untuk prototyping, nah Anda bisa masukkan punya Anda di sini. Itu yang digunakan untuk user ya. Atau Anda bisa menggunakan SUS tadi. SUS mana SUS? Ini yang Kius. Sepuluh pertanyaan. Nah, ini. Kelihatan ya? Oke, ini 10 pertanyaan. Jadi 10 pertanyaan ini pakem kalau SUS ya. Jadi ya udah kita tanya pada 10 orang ini. Ketika dia berinteraksi dulu dengan prototype Anda.
Jadi mungkin kalau Anda nggak masukkan di maze misalkan ya, tapi Anda apa itu istilahnya, Anda masukkan di gadgetnya, di gadget Anda, kemudian Anda teskan ke orang untuk berinteraksi, baru kemudian Anda tanyai 10 ini, 10 pertanyaan ini. I think that I would like to use ini, kemudian dan ini yang positif, ini yang negatif ini. I found the system unnecessary complex misalkan. I thought the system was easy. Ini kebalikannya, I think that I would need to support technical person dan seterusnya. Kemudian ini cara ngukurnya. Ada cara ngukurnya ya untuk yang ganjil dan untuk yang genap gitu ya. Kemudian di apa itu diukur jika nilai rata-ratanya adalah apa ini di atas 80,3 berarti bagus. Kalau di sini di bawah itu dan di atasnya adalah 68 berarti harus perlu oke tapi nggak perlu improve ya. Kalau di bawah ini berarti usability-nya perlu diperbaiki. Itu. Ini Anda bisa lihat di usabilitygeeks ya .com. Ini usabilitygeeks.com. Tadi saya nggak masukkan link ini soalnya. Karena saya rekomnya tadi pakai SUS tadi. Tapi kalau Anda mau pakai ini juga terserah. Anda mau mengevaluasi menggunakan SUS ini atau Anda kalau ini Anda ngukur sendiri nanti ya, Anda ngitung sendiri atau Anda mau memasukkannya di base tadi yang keluar nanti termasuk kita bisa mengukur user itu berinteraksi dengan ini di satu screen itu berapa lama, ya. Berapa lama time-nya ya, time responnya berapa lama, gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Gimana? Udah paham kira-kira? Oke, kalau sudah paham, berarti hari ini silakan dieksekusi terkait dengan apa ini hasilnya tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Cukup ya? Halo, halo. Oke, kalau gitu ya sudah, karena tidak ada respon, cukup mungkin materi saya hari ini. Saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saparesen, Karimatus, silakan. Bu izin bertanya, testingnya berarti harus 10 user ya Bu ya? Kalau Anda menggunakan Maze, itu fasilitasnya itu sampai dengan 10 user. Kalau Anda mau maksimalnya itu Mbak, maksimal 10 user. Kalau pakainya Maze. Berarti kalau 1 orang saja nggak apa-apa nggih Bu? Kurang, jangan. Oh kurang? Iya, kalau user perlu banyak soalnya. Oh gitu. Kalau evaluator itu yang sedikit. Nah, kalau user perlu banyak. Gitu. Minimal berapa Bu? Ya sebenarnya kalau secara teori sih, kalau secara teori itu harusnya kan ini tergantung ruang sampel ya kan, tergantung ruang sampel produk Anda ini dipakai untuk berapa, apakah dipakai untuk umum atau bagaimana itu kalau secara teori baru kemudian nanti disampling. Nah, karena di sini kita nggak pakai teori itu gitu ya, maka mungkin berapa ya? Mungkin 5 sampai 10 kali ya. Oh gitu, baik Bu. Ya, 5 Terima sampai 10. kasih. Ya. 5 sampai 10 aja mungkin cukup ya.
apakah usernya balik lagi ya. Balik lagi kemarin itu Anda menetapkan targetnya siapa ketika Anda melakukan sprint itu. Nah, jadi disesuaikan sama itu. Anda menetapkan targetnya itu siapakah ya. Kalau memang apakah misalkan kalau dengan rekan-rekan Anda misalkan ya, misalkan tentang apa tadi kemarin itu apa sih kalau kelas ini? Bengkel misalkan, nggak tahu kelas ini ada bengkel enggak? Atau yang kelas satunya terkait dengan bengkel misalkan. Apakah semua mahasiswa atau apakah hanya level mahasiswa saja gitu yang menjadi target user Anda, ataukah semua orang gitu ya yang berhubungan dengan servis misalkan servis bengkel, nah itu bisa menjadi target. Karena gini, kalau kita menggunakan range-nya hanya mahasiswa berarti kan range umurnya ya kalau Anda kan berarti ya umur yang memang aware dengan aplikasi gitu ya. Tapi kita juga perlu user yang dia tidak dia tidak seberapa peduli dengan aplikasi gitu. Atau dia mungkin kurang berinteraksi dengan aplikasi. Kita juga perlu user yang seperti itu juga gitu. Kalau ya baik lagi disesuaikan dengan tujuannya kemarin. Kalau tujuannya untuk membantu untuk servis sepeda, nah berarti kan maka populasinya itu kan orang-orang yang servis sepeda motor misalkan kalau bengkel ya. Ya silakan Mbak, siapa ini? Tadi yang present. Nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Kira-kira itu. Jadi waktunya masih ada. Ini kalau saya tanya terkait dengan perbaikan dari revisi kemarin apa semuanya sudah selesai? Kalau yang belum selesai bisa raise hand. Perwakilan kelompok. Yang belum selesai, Bu. Yang belum selesai revisi. Silakan bisa raise hand. Oh, Mbak Karima. Ini yang kelompok apa ini? Ini per kelompok beda ini ya? Beda, Bu. Beda. Ini kelompok apa sama apa ini berarti? Saya yang itu, Bu, pembangunan rumah itu sama jasa desain itu, Bu. Kalau yang ini satunya? Saya lock and letter, Bu. Peminjaman locker. Oh, ini nanti kalau targetnya siapa berarti Mbak? Ada teman Anda yang biasa pesan? Ada. Oh, ada. Kalau yang ini, yang Adelia ini kan sesuatu hal yang baru ya kayaknya. Atau Anda nggak aplikasi serupa yang kayak punyanya Mbak Adel ini? Sudah ada, Bu, tapi cuman wilayah Jabodetabek aja. Ya mungkin kamu bisa collab sama kira-kira anak arsitek atau anak sipil ya, Iya, untuk Bu. supaya lebih ini presisi untuk hasilnya. Iya. Kurang banyak kayak ini 2 kelompok ini revisinya? Itu, Bu, kurang admin tapi yang kurang nyelesain adminnya aja sama prototipenya. Oh, ini nanti gini ya, kan POV-nya ada 2 ya, ada POV admin gitu kan ya. Oh ini kelompoknya Dika, ini belum selesai juga atau mau tanya ini? Nggih, Bu, ini belum selesai kan saya aplikasi kehilangan barang. Itu masih kurang di data mahasiswanya. Jadi admin sudah bisa melihat data mahasiswa melalui MyUinsa. Cuma di data mahasiswanya masih bingung kayak nomor teleponnya itu, Bu. Soalnya kan kayak nama sudah otomatis ada muncul karena udah daftar di MyUinsa. Nah, ini masih bingungnya di nomor teleponnya. Kurang lebih cuma itu, Bu. Nomor telepon sebenarnya ada juga sih di MyUinsa.
Iya Bu, soalnya kan biasanya mahasiswa yang baru daftar itu kan tidak memasukkan nomor telepon di My Uwinsa, jadi masih bingung ini nomor teleponnya diapakan, kurang lebih kayak gitu Bu. Ya atau gini aja Mas, ketika login itu ada ininya juga, apa itu, loginnya email ya kan, mungkin dianggap aja mungkin sebagai verifikasi apa ini, ketika dia kehilangan dia harus masukkan nomor teleponnya mungkin. Ini kami ini Bu, punya idenya kurang lebih kayak gini. Jadi ketika mahasiswa itu belum memasukkan nomor telepon di My Uwinsa, jadi pas login di aplikasinya itu wajib memasukkan nomor teleponnya dulu di My Uwinsa. Jadi di data mahasiswa My Uwinsa itu harus masukkan nomor telepon dulu. Jadi nanti kita bisa menghubungi, admin ini bisa menghubungi mahasiswanya Bu. Ya, bisa. Oke. Kira-kira dari yang belum selesai semua ini, dalam minggu ini sudah mulai bisa uji ke evaluator enggak ini? Insya Allah bisa Bu. Saya. Ini targetnya kan kalau nggak salah saya itu reportnya saya terima minggu depan. Nah, saya kasih waktu 1 minggu untuk evaluasi ke evaluator atau ke expert dan ke user. Jadi mungkin usernya itu tadi 5 sampai 10 orang aja, misalkan 5 sampai ya silakan Mbak. Ibu kalau waktu seminggu untuk 5 sampai 10 orang mungkin kurang. Sebenarnya kan masih ada lagi itu waktunya ketika, jadi dicicil aja dulu. Pokoknya target final saya itu adalah berapa tadi? 9 kalau nggak salah ya. 9 Desember. Itu udah selesai semua, guys. Jadi 9 Desember itu final yang sudah saya tulis di Classroom itu sudah selesai semua, laporannya juga udah selesai gitu ya. Jadi Anda mau misalkan minggu ini menyelesaikan evaluator, kemudian minggu depan Anda hanya sampai 3 user misalkan ya, Anda bisa selesaikan di tenggat waktu yang sampai 9 Desember tadi. Jadi ada dua task ya yang saya masukkan di Classroom tadi. Yang pertama adalah evaluasinya, yang kedua adalah final report-nya. Untuk final report-nya ini adalah yang saya gunakan untuk penilaian akhir UAS-nya gitu ya. Di situ kan final report itu ada 2 tagihan saya, 3 ya. Satu adalah link prototype yang sudah bisa diklik-klik ya. Bisa diklik-klik dan pastikan Anda share ke saya, bisa pakai email ini gitu ya. Pakai email ini aja mungkin ya. Bisa share ke saya. Kalau Anda nggak pengen itu dibuat sebagai publik misalkan, Anda bisa share private ke email saya itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah laporan hasil sprintnya mulai dari awal sampai akhir. Nah, jadi mulai dari awal sampai akhir. Kalau kemarin misalkan ada hasil yang disepakati rekan-rekan, Anda bisa foto aja masukkan di laporan gitu ya. Bisa foto masukkan di laporan gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah medium tadi. Jadi itu yang ditulis, ini kan satu kelompok kan ada berapa ya. Nah, itu Anda bisa bagi menjadi beberapa part tulisan Anda. Jadi mungkin part 1 ada di Karimatus misalkan ya. Kemudian dilanjut nih part 2-nya ada di anggota kelompok satunya lagi siapa gitu ya. Sampai mungkin 4 part ya kalau kelompoknya anggotanya 4 gitu ya. Bisa di model seperti itu atau Anda mau jadikan satu semuanya
jadi satu artikel, silakan. Jadi satu tulisan ya, satu link, silakan. Itu. Kalau nanti dipecah ya berarti nanti harus ada penghubung antara part 1 ke part 2 dan seterusnya gitu ya. Harus ada penghubung di artikelnya. Jadi part 2-nya mungkin punyanya si siapa, anggota kelompok yang lain dan seterusnya. Atau mau jadi satu, ya silakan. Itu bebas. Itu ya. Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Ya, silakan Mbak Zaida. Zaida Hanum. Halo, Mbak, silakan. Nggak ada suaranya ini. Mic-nya error. Oh. Temannya atau chat nggak apa-apa, silakan. Silakan sampaikan aja mungkin perwakilan dari anggota kelompoknya atau ya, diagramnya masuk di dalam laporan. Iya. Masuk dalam laporan. Semuanya masuk dalam laporan. Nanti kalau yang versi mediumnya bebas Anda mau masukkan hanya bagian inti saja atau apa, terserah Anda. Untuk yang tulisan mediumnya. Dua, Mbak. Jedoknya itu yang nanti termasuk mungkin kalau kemarin hasil sprintnya yang di logbook itu erek-erekan tadi Anda bisa foto dimasukkan dalam jedoknya tadi. Kalau di mediumnya udah bersih ya, nggak ada yang seperti itu. Jadi yang di medium bahasnya yang udah khusus prototype mungkin sama pengujiannya mungkin ya. Itu. Jadi mungkin diagram activity-nya apakah dimasukkan ke medium atau tidak mungkin nggak usah, nggak apa-apa. Jadi Anda bahas terkait dengan aplikasi Anda dan pengujiannya mungkin ya. Tapi kalau yang di laporan itu yang versi full ya, mulai dari A sampai Z gitu. Ya, sama-sama. Untuk yang evaluasinya nggak ada masalah tadi ya. Sudah paham kira-kira yang sudah saya sampaikan tadi? Anda bisa menggunakan Maze gitu ya, mengukur usability testingnya untuk user, dan juga Anda bisa menggunakan SUS tadi yang pakai survei atau kuesioner tadi. Jadi boleh silakan pilih salah satu aja. Kemudian yang perlu saya tekankan ini adalah yang tadi POV admin tadi ya. POV admin ini POV admin ini harusnya kalau user langsung takutnya nanti malah nggak Jadi sebaiknya untuk POV admin tidak perlu diujikan ke user. Anda ujikannya ke expert saja. Gitu. Jadi untuk expertnya itu nanti ada 2 POV tadi ya. POV user dan POV admin ya. Tapi kalau ke user langsung aja ke POV user. Itu. Jadi kita nggak perlu lagi untuk POV admin diujikan ke user. Jadi mendingan ke expert saja untuk POV adminnya. Jadi expert menguji 2 tadi ya, POV user dan POV admin. Itu ya. Jelas kira-kira? Ya, silakan Mbak. Ibu untuk POV admin dan POV user ini sama-sama 5 orang atau bagaimana Bu? Untuk pengujian. Barusan saja saya ngomong tadi. Oh kalau POV admin satu saja
ke expert gitu ya, Bu? Iya, Oh gitu. POV admin ke expert aja. Yang POV user ke user. Itu. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Jadi supaya Anda lebih ringan ya. Kalau apa itu Anda ujikan ke user nanti malah usernya nanti bingung nanti. Jadi mendingan diujikan ke adminnya aja. Itu. Nanti di evaluatornya ada satu proses bisnis untuk misalkan kalau usernya mungkin ya usernya mungkin satu proses bisnis untuk pembelian atau layanan apa misalkan ya. Kemudian satu lagi adalah proses bisnis untuk pengelolaan apa ini data di adminnya seperti apa. Gitu. Ya, mungkin itu aja. Ada lagi yang ditanyakan silakan. Kalau seandainya nanti ada yang masih bingung ketika proses pelaksanaan Anda bisa bahas di WA group ya. Anda bisa bahas di WA group. Mungkin masih bingung, nah Anda bisa bahas di WA group. Kalau seandainya gini Bu, kita apa ini daring nih sama evaluatornya, nggak apa-apa silakan. Anda bisa daring sama evaluator, Anda bisa screenshot gitu ya. Oh iya jangan lupa ya dokumentasinya, lupa saya tadi. Dokumentasi itu penting, nah itu masuk juga di dalam laporan ya. Tidak di medium tapi masuk dalam laporan. Dokumentasi terkait dengan pelaksanaan evaluasi ini. Maunya saya sih awalnya ini kalau Anda sudah diajari apa itu RPL itu kan harus ada SRS dan lain-lain. Tapi nanti Anda malah banyak ya. Nah, ya udahlah, itu ada di mata kuliah yang lain. Nah, di sini saya fokus ke ini aja, UI UX-nya aja. Itu. Kalau awalnya saya pengen ada SRS, ada ini semuanya ya. Tapi kalau perancangan tetap ya kan. Mau Anda pakainya adalah activity diagram atau Anda pakainya user flow, nah itu yang terserah gitu ya. Anda mau pakai UML atau Anda mau pakai model apa itu user flow yang ketika awal-awal apa itu kita Anda sudah bikin itu, nah itu terserah. Anda mau pakai yang mana itu bebas saja terserah. Itu. Mungkin kalau di RPL Anda sudah diajari UML, Anda bisa pakai itu. Atau kalau Anda nggak mau pakai UML, Anda bisa pakai yang versi UI UX itu kan user flow ya. User flow itu seperti apa tahap-tahapannya ketika user berinteraksi dengan aplikasi itu. Mungkin itu. Udah ya. Saya tutup kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan. Ini masuk semua ini ya. 31. Kecuali Rido. Enggak masuk siapa Mbak? Siapa ini? Oh, saya absen aja nih. Adiana Afida ada. Hadir, Bu. Irfan Dava. Irfan Dava. Tidak ada Irfan. Hasan. Hadir, Bu. Naufal. Oh, ini yang izin ini. Ya, ini izin ini. Rehan. Hadir, Bu. Anissa Tanti. Hadir, Bu.
Haptia, Hadir, Bu. Ismi Laura, Hadir, Bu. Parimatus Adam, Arifah. Hadir, Bu. Ini yang nggak pernah masuk ini ya, pakai Ridho ini ya. Nahrus Surur, Hadir, Bu. Sultan Mahir. Ini kayaknya ada. Hadir, tadi. Ibu. Bintara, Pandi. Hadir, Bu. Ismail Putra, Hadir, Bu. Fatni Mukharroro, Hadir, Bu. Raha Safa, Hadir, Bu. Ramaja Gandhi, Hadir, Ibu. Ramandika, Hadir, Bu. Salwa Fauzia, Hadir, Bu. Siti Komaria, Hadir, Bu. Salwa Angeli, Hadir, Bu. Saida Hanum. Oke. Adelia tadi ada, ADR Hans, Hadir, Bu. Azam Wildan, Hadir, Bu. Cakra Andreas, Hadir, Bu. Elvira, Hadir, Bu. Fauzia Eka, ini tadi ada nih. Hadir, Bu. Ferdian, Hadir, Bu. Daud Rizal, Nidom, Hadir, Bu. Nadifa Medina, Rini Fatmawati. Oke. Cukup untuk hari ini. Saya tutup dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.